Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam program Tabura Injil Klasisi Yapen Selatan untuk senantiasa kita mendengarkan firman kebenaran yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Untuk itu sebelum kita membaca bagian firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk kami umat manusia di dalamnya. Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih, karunia, anugerah, pemeliharaan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam hari-hari yang kami lalui, kami jalani dalam setiap aktivitas kerja, tugas, usaha dan pelayanan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini Tuhan. Dan Tuhan Allah Bapa di sorga, ketika di saat ini kembali kami ada dalam program Tabura Injil Klasisi Yapen Selatan, untuk senantiasa kami membaca, mendengarkan dan memahami apa kata firman-Mu bagi kehidupan kami umat-Mu. Karena itu Bapa di sorga, kiranya sebelum kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman kebenaran, Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas hidup kami, Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam hati kami, kiranya akan memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud, apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, berkaca dari firman kebenaran, supaya ketika kami melangkah, kami menjalani kehidupan kami, dalam hari-hari aktivitas kami senantiasa ada dalam tuntunan akan firman kebenaran Tuhan. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 52, khususnya dalam ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-10. Dalam perikop pembacaan Tuhan menyelamatkan Sion. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua orang, semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian bagian firman Tuhan kita di hari ini. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan melakukan firman kebenaran di dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari kitab Yesaya 52 ayat 7 hingga yang ke-10, dan yang menjadi tema perenungan kita di saat ini, keselamatan dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita dalam perjalanan kehidupan, dalam hari-hari yang kita lalui, khususnya ketika saat ini kita sudah ada menapaki tahun 2023, kita sudah ada di bulan Januari, bahkan sudah akan mengakhiri bulan yang pertama dalam setiap tanggung jawab kehidupan kita. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, bahkan apa yang kita akan alami, kita akan hadapi dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Tentunya itu sesuatu yang masih rahasia bagi kita. Sesuatu yang bagi kita itu tidak pasti apa yang akan terjadi. Apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan.
dalam kehidupan kita sebagai orang-orang atau umat ciptaannya. Kita tidak mengetahui apa yang akan kita temui dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bahwa dalam perjalanan kita, kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita, kita menyadari dengan sungguh bahwa kita mampu melewati segala tantangan, pergumulan, segala kehidupan kita yang sudah boleh kita lalui, kita jalani dalam perjalanan kehidupan kita sampai dengan saat ini. Kita percaya bahwa kita boleh ada, kita boleh menikmati kasih, berkat, keselamatan daripada Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Apa yang sudah kita alami, kita temui dalam perjalanan kehidupan kita, di waktu yang sudah lampau, yang sudah kita lewati, kita mampu melewatinya. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi itu semua karena kasih, karena penyertaan, karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita kadangkala kita lalai. Kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lebih mementingkan diri sendiri, perbuatan dosa. Kita tidak berjalan dalam jalan kebenaran. Yang akhirnya Tuhan mengingatkan kita. Tuhan mengarahkan kehidupan kita untuk kembali di jalan kebenaran, jalan dikehendaki oleh Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, itu pula yang dialami oleh bangsa Israel, umat Allah, dalam perjalanan kehidupan mereka, khususnya dalam konteks Yesaya 52 ini. Bagaimana mereka sedang dalam pembuangan di Babel oleh karena kehidupan mereka yang tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Akhirnya penghukuman Tuhan diberikan kepada mereka ketika mereka dibuang ke Babel. Tetapi dalam situasi, kondisi, pengalaman kehidupan mereka, pergumulan hidup mereka, penindasan yang mereka alami, ternyata suara Tuhan, kuasa Tuhan, berita damai sejahtera daripada Tuhan kembali diperdengarkan, kembali disampaikan kepada mereka dalam kondisi, situasi yang mereka alami. Saudara-saudara, dalam bagian firman Tuhan kita di saat ini, ayatnya yang ke-7 pembacaan kita, dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pemberita damai, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara-saudara, gambaran ini disampaikan oleh Nabi Yesaya bagi umatnya, bahwa betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa damai. Dalam situasi, dalam kondisi tekanan kehidupan mereka, pergumulan mereka, ada suara yang menyatakan tentang kedamaian, pembawa berita damai yang datang di dalam kehidupan mereka, yang mengingatkan tentang kabar keselamatan, kabar baik. Dan Allah adalah Raja mereka yang datang kembali kepada Sion. Suatu pengharapan yang diberikan kepada mereka di tengah-tengah situasi, kondisi yang mereka alami. Suatu ungkapan bagaimana mereka benar-benar dalam pengharapan yang sungguh, dalam situasi, dalam apa yang mereka alami di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan. Suara Tuhan dinyatakan bagi kehidupan umat Israel, bahwa Allah itu Raja mereka. Allah menjadi Raja mereka, memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan mereka. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat yang ke-9 berkata, bergembiralah, bersorak-soraklah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Ini merupakan kata-kata penghiburan, penguatan, tetapi juga ajakan bagi umat Tuhan
untuk senantiasa bersorak-sorai karena keselamatan, karena apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan senantiasa datang menghiburkan dan menebus mereka, umat Israel, umat Tuhan yang dalam penindasan di Babel. Dan ayat yang terakhir yang pembacaan kita dikatakan, Tuhan telah menunjukkan tangan yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Sekali lagi, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Ini menjadi pengharapan, menjadi penghiburan bagi umat, bahwa Tuhan sudah menyatakan kuasanya di hadapan bangsa-bangsa di seluruh bumi, bahwa Tuhan adalah keselamatan. Keselamatan hanya daripada Allah. Allah sendirilah yang akan menyelamatkan umat Israel, umat pilihannya, dari pergumulan, dari penindasan yang mereka alami di dalam kehidupan. Karena Allah berkuasa, karena Allah mengasihi umat, karena Allah senantiasa menyatakan kasih karunia di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa makna bagian firman Tuhan yang kita baca ini dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Tentunya saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, berita keselamatan yang hanya berasal dari Allah itu juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, umat yang beriman kepada Tuhan. Kita meyakini dengan sungguh bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, kita adalah manusia yang berdosa. Banyak kelalaian, banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, oleh karena keberdosaan kita, kita layak mendapatkan penghukuman. Sama seperti bangsa Israel karena berdosa, karena tidak taat, karena tidak setia kepada Tuhan, karena meninggalkan Tuhan, maka mereka mendapatkan penghukuman. Maka kita juga menerima penghukuman Tuhan oleh karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita dari segala hukuman dosa kita. Inilah pengharapan yang sungguh di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sehingga ketika kita melangkah dalam hari-hari kehidupan kita, dalam setiap tanggung jawab kehidupan kita, aktivitas kerja, usaha kita, bahkan pelayanan kita, kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memeliharakan kehidupan kita. Karena kasih-Nya sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, berkat-Nya sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita meyakini dengan sungguh bahwa apa yang kita harapkan, apa yang kita rencanakan dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2023, ketika kita akan melewati bulan yang pertama dan akan menjalani bulan yang kedua, kita percaya bahwa pemeliharaan kasih Tuhan, keselamatan daripada Tuhan akan melingkupi kehidupan kita sebagai umat-Nya, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada-Nya. Karena Allah mengasihi kita, karena keselamatan itu dari Allah sudah dinyatakan dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai umat yang telah diselamatkan, yang telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus, ada tanggung jawab yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Untuk bagaimana kita juga menyatakan itu, memberitakan itu, menyampaikan itu, meneruskan itu, tentang berita keselamatan yang dari Allah itu kepada banyak orang, kepada orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita pergi dan berada. Karena keselamatan itu bukan hanya milik orang-orang tertentu saja, tapi keselamatan adalah milik semua orang. Dan mereka akan memperoleh keselamatan ketika mereka ada di dalam Kristus, ketika mereka percaya dan hidup di dalam Kristus, ketika mereka betul-betul hidup dalam kebenaran itu sendiri. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan, yang sudah diselamatkan, yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dari penindasan
akibat dosa dan kesalahan kita. Karena firman Tuhan menolong kita, menyertai kehidupan kita dalam kita melangkah dalam hari-hari kehidupan kita di tahun 2023 ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih untuk berita firman-Mu bagi kami. Bagaimana keselamatan yang dari Allah sendiri bagi kehidupan kami umat-Mu seperti bangsa Israel. Bahwa keselamatan itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Mereka berita sukacita mereka boleh terima, berita damai sejahtera mereka boleh terima di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penindasan yang mereka alami dalam pembuangan di Babel. Dan dalam pengharapan yang sungguh, berita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 52, khususnya dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10, menjadi kekuatan bagi mereka, menjadi penghiburan bagi mereka, untuk bagaimana mereka meyakini dengan sungguh bahwa keselamatan itu dari Allah, dan Allah berkuasa, sehingga bangsa-bangsa senantiasa melihat kuasa Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan umat-Nya. Dan ini juga menjadi nasihat berhikmat bagi kami selaku umat yang percaya, yang beriman di saat ini dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan kami, dalam hari-hari tanggung jawab, tugas kerja, usaha, dan pelayanan yang kami lalui dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Kasih Allah, keselamatan dari Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami selaku umat-Mu. Dan ada tanggung jawab yang diembankan bagi kami sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan daripada Allah, untuk terus meneruskan akan berita keselamatan, kabar keselamatan, kabar damai sejahtera sukacita yang dari Allah sendiri dalam Yesus Kristus, supaya banyak jiwa dimenangkan di dalam Engkau, banyak jiwa diselamatkan di dalam Engkau. Karena itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Kami hanya bermohon kepada Engkau Tuhan. Tuhan akan memeliharakan hidup kami. Tuhan akan menjaga, menyertai, bahkan memberkati setiap kehidupan kami dalam setiap tugas kerja, usaha dan pelayanan kami. Supaya nama Tuhan yang dimuliakan diagung. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kiranya berita firman Tuhan yang senantiasa kami dengarkan dalam kehidupan kami, lewat persekutuan-persekutuan, terlebih khusus dalam program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, akan senantiasa menguatkan umat-Mu, akan senantiasa membaharui kehidupan umat, supaya nama Tuhan yang dimuliakan dan keselamatan itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan umat ciptaan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Tabura Injil Klasik Siapen Selatan di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.